Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan bedah salah satu kisah paling monumental dalam sejarah, yaitu tentang puncak kejayaan sekaligus kejatuhan yang super tragis dari Andalusia. Pelajaran terbesarnya apa? Ternyata musuh yang paling bahaya itu seringnya bukan dari luar loh, tapi justru dari perpecahan di dalam. Kutipan ini benar-benar menangkap inti dari tragedi Andalusia. Ini tuh kayak pengingat yang nyelekit banget ya. Kalau benih-benih kehancuran itu seringkali justru ditanam pas kita lagi ngerasa paling kuat dan tak terkalahkan. Coba deh kita kembali ke masa jayanya. Di bawah kepemimpinan dinasti Umayyah, Andalusia itu bersinar terang banget. Selama berabad-abad, ini bukan cuma kekuatan politik biasa, tapi jadi jantungnya kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia. Bayangin aja kota kayak Cordoba, itu tuh mercusuar peradaban, tempat para pemikir dan seniman terbaik dunia ngumpul dan berkarya. Luar biasa. Tapi, ini dia. Sejarah selalu ngasih kita peringatan. Begitu para penguasa besar Umayyah tiada, persatuan yang kokoh itu mulai retak. Runtuhnya Andalusia itu nggak dimulai dari serangan invasi dari luar, tapi justru dari faktor internal yang mematikan. Ada satu istilah kunci yang harus banget kita pahami, Muluk at-Taifah. Ini bukan serangan dari luar ya, tapi ini lebih kayak ledakan dari dalam. Kekhalifahan yang dulunya solid dan satu, itu pecah jadi lebih dari 20 kerajaan kecil-kecil yang saling sikut, saling curiga, dan bahkan saling perang satu sama lain. Nah, slide ini nunjukin inti masalahnya dengan jelas banget. Visi besar untuk membangun peradaban bareng-bareng di bawah Umayyah itu diganti sama ambisi-ambisi pribadi para raja Taifah. Masing-masing pengen punya istana sendiri, kekuasaan sendiri, udah nggak peduli lagi sama kekuatan bersama. Dan inilah hasilnya. Kacau balau. Pertikaian internal ini nggak cuma bikin mereka lemah, tapi secara langsung justru ngasih makan musuh mereka. Jadi poin pentingnya adalah perpecahan mereka jadi sumber kekuatan buat kerajaan-kerajaan Kristen di utara. Ironis banget kan? Mereka bayar upeti, bahkan minta tolong ke kekuatan yang nantinya justru bakal menaklukkan mereka semua. Tragis banget kan? Mereka sibuk saling jatuhin, sementara musuh bersama mereka makin hari makin kuat. Terus apa nggak ada yang coba hentikan semua ini? Oh ada. Dinasti dari Afrika Utara, yaitu Murabitun dan Muwahhidun datang buat coba menyatukan Andalusia lagi. Dan mereka berhasil, tapi cuma sementara. Penyakit utamanya yaitu perpecahan dan rasa saling curiga itu udah kadung mendarah daging dan susah banget disembuhin. Timeline ini nunjukin dengan jelas kalau momentum keruntuhannya itu udah nggak bisa dihentikan lagi. Walaupun ada upaya penyelamatan, kota-kota besar terus jatuh satu persatu. Toledo, Cordoba, yang notabene jantung peradaban Islam jatuh ke tangan Kristen. Cahaya Andalusia pun perlahan-lahan meredup. Oke, sekarang kita masuk ke babak terakhir yang paling mengharukan dari kisah ini. Kita akan fokus ke kerajaan terakhir yang masih bertahan, Granada. Wow, metafora ini kuat banget ya. Di tengah gelapnya keruntuhan, Granada yang dipimpin dinasti Bani Ahmar jadi benteng terakhir ilmu, budaya, dan harapan. Selama lebih dari 2 abad, kota ini jadi simbol perlawanan terakhir, tempat sisa-sisa kejayaan Islam berlindung. Dan inilah puncak dari semua drama ini. Saat raja terakhir, Boabdil, menyerahkan kunci kota sambil menangis, ibunya mengucapkan kalimat abadi nih. Sebuah teguran yang pedih banget yang merangkum semua tragedi hilangnya sebuah kerajaan karena ketidakmampuan untuk bersatu dan bertahan. Angka ini jadi penanda akhir sebuah era. Di tahun 1492, dengan diserahkannya kunci Granada, tirai pun resmi ditutup untuk salah satu babak paling agung dalam sejarah peradaban Islam di Eropa. Kisah Andalusia mungkin udah berakhir berabad-abad yang lalu, tapi pelajarannya itu abadi. Nah, sekarang, ayo kita renungkan bareng-bareng kenapa cerita ini masih relevan dan penting banget buat kita hari ini. Pertanyaan ini, jujur aja, nusuk banget. Andalusia itu pernah jadi pusatnya ilmu dunia loh, tempat bangsa-bangsa lain datang buat belajar. Pertanyaan ini maksa kita buat mikir, kenapa peradaban yang dulu memimpin, sekarang kok seakan-akan cuma jadi pengikut. Jadi, inilah 3 inti pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, kejayaan Andalusia itu dibangun di atas ilmu. Kedua, kehancurannya disebabkan oleh perpecahan. Dan yang ketiga, kemegahannya itu dicapai lewat usaha dan kontribusi nyata, bukan cuma angan-angan atau doa semata. Dan kita tutup dengan pertanyaan reflektif ini. Sejarah itu nggak akan nunggu kita siap. Polanya akan selalu berulang. Andalusia ngajarin kita satu hal yang paling penting. Musuh terbesar seringkali bukan dari luar, tapi dari perpecahan di dalam diri kita sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di lain kesempatan.